Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Halo semuanya, kita habis membenturkan AC, jadi ini keadaan sekarang. Hai semuanya. Halo, Sirsun. Nah, jadi kalian jangan mengecewakan adik-adiknya. Adik-adik. Kan kakak-kakaknya ya, jangan mengecewakan kakak-kakaknya. Di sini berjuang demi kalian semua. Oke? Yang kau tebak sedikit air yang ku punya. Bisakah kita tetap memberi bisakah terus mengobati. Halo, aku Selet dari divisi keilmuan. Dan aku Salsa dari divisi Adham. Halo, perkenalkan aku Rifki dari Divisi Advokasi dan HAM Himadikma 2 2025. Halo, aku Sita dari PSDM. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wardah Dusania, biasa dipanggil Wardah, dari Divisi Kerohanian. Halo semuanya, perkenalkan aku Nanda, aku dari Divisi KWU. Hai, halo semuanya. Perkenalkan aku Mutia dari BPH. Halo semuanya, kenalin aku Novia dari KW. Halo semua, aku Arul dari Divisi Kerohanian Himadikma 2 Kabinet Laksana Dana Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuhria dari staf Divisi Humas Angkatan 23. Halo semuanya, kenalin aku Aninda Lindrasari, biasa dipanggil Anin. Di Himadikma 2 ini diamanahi sebagai Wakil Ketua Himpunan dan di periode sebelumnya sebagai staf Divisi Keilmuan. Hai semua, aku Bella dari divisi Adham. Halo, kenalin, nama aku Aslam Ikram Nur Rahman, sebagai Kepala Divisi dari Divisi PSDM. Halo, aku Neni, NEN ya. Halo, kenalin, aku Axel dari BPH. Halo semuanya, kenalin aku Dina Nur Aisyah, biasa dipanggil Dina. Selama di Himadikma 2 periode, aku menjabat sebagai staf divisi keilmuan. Halo semuanya, kenalin aku Gila dari divisi KWU. Halo semuanya, aku Ratu dari BPH. Halo semuanya, perkenalkan aku Salva Putri Clarita dari Himadikma PSDM. Hai, perkenalkan namaku Rida, aku dari Divisi Keilmuan. Halo teman-teman Himadikma, kenalin nama aku Vidya, aku dari Divisi Humas Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Yiyin dari Divisi Kerohanian Himadikma 2. Hai, aku Arik dari Divisi Hubungan Masyarakat. Kalau ditanya dulu kenapa alasan masuk Himadikma itu karena dulu pengen punya banyak temen di luar kan, pengen punya temen selain teman kelas. Terus juga kayaknya dulu karena FOMO sih. Karena dari dulu, dari SMA-nya aku juga suka berorganisasi. Jadi aku mau nyoba organisasi di kampus, kalian mengisi waktu luang juga. Karena waktu semester 1 atau 2 itu masih belum terlalu banyak kegiatan, jadinya pingin coba masuk organisasi. Terus habis itu aku lihat kakak Hima itu pakai PTH-nya keren-keren, jadinya pingin join juga gitu sih.
Alasan masuk Himadikma, alasannya karena nggak mau masuk Himapstika. Bercanda teman-teman, karena basic aja sih, karena pengen melanjutin pengalaman-pengalaman yang ada di SMP dan SMA, terus pengen punya temen, intinya sih pengen punya kesibukan selain kuliah gitu. Dulu itu pertama ya karena FOMO, dan aku juga pengen mengembangkan diri aku di organisasi, dan aku juga suka organisasi sejak sekolah. Karena aku pingin nyari temen yang lebih banyak. Kemudian aku juga ingin belajar berorganisasi lebih dalam dan ingin nambah pengalaman saat kuliah. Aku FOMO rek, jujur angkatan 23 FOMOan. Alasan masuk Himadikma yaitu untuk menambah pengalaman berorganisasi dan untuk memperbanyak teman di kota rantauan. Nah, memang basicnya aku anak organisasi dan juga biar nggak kesepian pas waktu pulang kuliah. Di sini aku akan menjelaskan alasan masuk Himadikma. Sebenarnya waktu semester 1 itu saya merasa kesepian di kos dan saya merasa gabut. Nah, jadi aku mau cari pengalaman dengan ikut Himadikma. Nggak taunya keterima dan alhamdulillah bisa menjalani 2 periode dengan Mau keluar dari zona nyaman, karena waktu SMP dan SMA aku nggak pernah ikut sebuah organisasi. Jadi waktu kuliah ini aku pengen ikut sebuah organisasi. Karena aku pengen punya PDH kayak punyanya Mbak Mas Himatika 58 dulu. Alasan masuk Himadikma dulu pengen nambah pengalaman, nambah teman tentunya, karena kita jauh dari rumah gitu. Nah, aku pengen menambah pengalaman, cari pengalaman baru, belajar hal baru, menambah relasi, dan ingin merasakan bagaimana rasanya berorganisasi. Pertama, biar nggak musik. Yang kedua, ada kegiatan. Yang ketiga, FOMO. Pingin tahu dan kepo sih, kayak dulu itu beda nggak sih antara organisasi yang di SMA sama yang di kuliah itu. Jadi aku masuk di Himadikma dulu itu agar nantinya ketika aku sudah selesai dengan semua urusanku di kampus ini tentang perkuliahanku atau tentang hal-hal yang lain, aku tetap mempunyai wadah untuk kembali, yaitu di Himadikma. Jadi hari ini adalah latihan seni terakhir, besok waktunya tampil. Ya, aku bajunya. Ayo si Aimia. Dia mau tampil guys, dia mau tampil. Ya, aku mau tampil. Ayo, siap. Ayo kamu sih. Halo, ini tinggal 4 menit lagi. Enggak 3 menit guys. Semangat menuju 10 menit shout out. Bentar ya, aku liatin setelah ini ya. Buka topeng bulu-bulu. Tada. Kata. Ayo berdua. Hari kabeh iki Abid. Kelakuan dulu ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayo malah Abid. Andai kau tahu. First impression masuk Himadikma, jujur sok kenal, terus sering cari gara-gara, tapi lama-lama jadi tambah dewasa. Asik. First impression waktu di Himadikma, ternyata organisasi di perkuliahan sama di SMA itu beda. Karena kalau di perkuliahan udah nggak senioritas yang kayak gimana-gimana, jadi bawaan organisasinya itu seru. Terus juga ternyata di Himadikma
itu banyak banget orang-orang yang yapping, orang-orang yang berisik, yang sama-sama pulang ke SO buat hilangin penatnya. Jadi seru sekali. Waktu awalnya itu seru, terus shock banget ketika lihat Prokja dan Akia. Jujur kaget banget karena waktu itu pas resmi Humas tiba-tiba aku ditunjuk sebagai PJ Matex yang katanya kalau udah jadi PJ itu bakal jadi ketupel. Sangat menyenangkan. First impressionnya ternyata banyak banget ya kegiatannya, banyak juga kerjanya, dan pastinya banyak juga rapat-rapatnya. Orangnya seru-seru dan saling rangkul satu sama lain, jadi itu keren banget. First impression buat Himadikma itu seru banget guys, walaupun capek. Oh, ternyata masuk Hima itu gak semenyeramkan itu ya. Padahal waktu wawancara tuh udah menggebu-gebu deg-degannya dapat. Tapi after aku masuk, oh ternyata gak semenyeramkan itu kok. Seru. Alam sadarku, alam mimpiku. Capek, pegel. Tapi capek pegel itu ya terbayarkan dengan ya ketemu orang-orang yang sangat-sangat keren-keren. Adalah pokoknya. Perasaan aku selama satu periode ini seneng banget karena bisa deket dan reket banget sama adik-adik dan sama anggota SDM. Satu periode bersama BPH sangat seru. Di sini aku jadi dapat POV yang berbeda dari periode sebelumnya, di mana aku jadi tahu kalau setiap divisi ataupun BPH itu punya pola asuh yang beda-beda. Adanya Axel, Muti, Ratu, Zahra, dan Hasna itu juga mewarnai hari-hari berhimaku. Dan bersama BPH aku merasakan gimana caranya merangkul dengan hangat. Satu periode di divisi keilmuan berasa banget kekeluargaannya, dan pas mau demisioner ini juga berasa banget akan kehilangan juga. Sangat seru Pol, karena anak-anaknya juga sangat-sangat interaktif, asik aja gitu, jadi kayak mengalir aja. Perasaanku selama di BPH itu sangat mengejutkan karena yang awalnya dari divisi PSDM berubah ke BPH itu sangat-sangat mengejutkan, apalagi ketemu orang-orang baru yang notabene dulu itu nggak sedivisi, otomatis harus berbaur lagi gitu. Sangat-sangat wah, di luar nalar BPH. Tentunya aku merasakan senang, merasa seru juga bareng-bareng sama divisiku untuk melewati berbagai macam prokja gitu ya. Jadi senang sekali, apalagi waktu berprokja itu kan pasti ketemu juga di situ kan, kita biasanya juga saling bercerita-cerita gitu. Pokoknya intinya seru banget. Tentu aja aku terharu kita bisa melewati 2 prokja itu, dan tentu saja aku bangga sama teman-teman satu divisiku. Hal terberat yang dirasain selama menjabat di periode ini itu pas jadi koorsi berprestasi di MPS. Awal periode sih membangun itu sangat-sangat berat banget. Tiada hari tanpa Google Meet dengan Anin. Bayangkan awal periode, tapi kekompakan kalian luar biasa. Kalian bisa semua. Pastinya gak asing lagi sih, tentunya pas jadi Kadif Humas ketika menjadi koor acara FSC 2024 dan koor Sapa 2020. Lebih ke tugas bendahara, yaitu melaporkan keuangan ke fakultas. Itu menurut aku berat, tapi berkat adanya Hasna yang selalu membantuku, itu sangat membantu. Terima kasih Hasna. Tugas mengoreksi tiap prokja, nah itu berat menurutku, tapi untungnya aku punya Zahra yang bantuin aku, yang gercep buat bantu ngurusin administrasi. Terima kasih Zahra. Waktu aku jadi koordinator kesekret MCR LRP 2025, mungkin
memutuskan solusi dari permasalahan timeline Matex dan juga PSN yang tiba-tiba berbarengan itu merupakan hal yang sulit dan juga paling berat gitu ya ini karena pada akhirnya kita nggak bisa selama 1 minggu full tim di sana. Itu merupakan hal yang sulit dan juga berat. Di hal terberat selama menjabat itu ngatur waktu sama mood. Karena apa? Karena mood yang baik itu sangat dibutuhkan, terutama buat anak PDD ya. Pasti relate dong anak PDD, karena untuk mendesain sesuatu itu memerlukan mood yang cukup baik. Kalau moodnya nggak cukup baik, kita nggak akan selesai mengerjakan itu. Yes, pro kabel lah kudune. Matex. Proja paling memorable menurut kita adalah di Matex. Kalau ini sepertinya semua orang setuju kalau proyek paling memorable itu adalah Matex. KO dan Matex. MCR, LRP dan juga LKMNTB. RE dan Matex. Matex. MCR. Matex MCR. Prokja paling memorable menurutku itu adalah NBC. Uniom dan Matex karena aja. Of course Uniom. Jelas Matex re. Proja paling memorable menurutku itu Matex dan juga NBC tentunya. Udah pasti Matex. Menurutku Matex karena kita bisa 24/7 bareng di Madikma. MSC, MCR, LRP. di Matex. Terima kasih karena ku tak mudah pindah berhalau rumah semuanya. Berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Sapi siapa? Sapi yang mbak lihat. Kita kan. Jika ku sering buat susah, Indonesia pandang raja jasa semita. Perempuan terkuat dalam hidupku, terjanglah seluruh hatiku untukmu. Ada pas nangis. Bisa loh. Ada pas diboyong. Tapi jujur Kak, mau bu gosong nggak mau. Iya kan bu. Sampai aku tahu. Aku mau mencontoh. Piri, air piri. Selamat kora-kora. Karepe dhewe, kudu karepe gulune karepe dhewe. Kelakuan bayi-bayi kadaluarsa. Kelakuan bayi-bayi Anggota paling soft spoken tentunya saya. Selalu pada dirimu aku berserah. Jika
sebut dalam sejarah. Aku sih Mereka takkan Wardah sama Farah paling soft spoken. Wardah. Oh, Farah di From itu soft spoken pol. Anggota soft spoken Lu Farah. Aku juga deh. Wardah sama Farah. Menurut aku one and only Rafika. Rafika. Menurut aku adalah Anin, karena Anin benar-benar sabar banget. Menurutku Arik sih. Arik. Jijin ya, jangan ditanya lagi. Ima dan Rima. Pastinya pencetus screenshot Karel. Anggota random menurutku Arik juga kayaknya. Arik, Vidya, Muti. Semuanya random. Paling random adalah Sita sama Safira. Entah kenapa. Aldo, Mbak Radin. Nah, wis. Iku. Mia. Ima, Luna, Rima, Ilma. Yang paling random itu Mia. Ada Rega, Hadi, terus Galang. Sisi mana itu Ani juga bang Rizky. Yo, no tingkahnya pokoknya. Aku kuatin gak? Aku sebagai apa ya, teman yang baik hati ya. Itu kan Gak bisa ngambil aku belakang. halo guys. Menurutku ada Mia dan Arik. Itu benar-benar rame itu. Rame di atasnya rame. Mia sih. Muti Selen. Wes, aku tak ngerasa lari itu. Jelas Arik. Mia. Tadi Himadikma itu semuanya rame. Kalau bukan rame berarti bukan Himadikma. Helen. Anggota teramai fix ngedebat itu Arik sama Mia. Wah, anggota teramai masih Mia. Ada Axel, ada Arik, ada Mia, Rega, dan rame kok. Kalau di Divra sendiri itu ada Karel. Mia. Ya, itu rame banget. Hasna. Selen, karena Selen selalu nangis kapanpun, dimanapun, apapun terjadi dia nangis terus. Luna sama ada Karel. Gak boleh nangis-nangis ya. Ima dan Luna. Silent mungkin, silent. Yang paling nangis saat itu Mawar sih. Safa, temenan dah. Safa itu ya, sedikit ngomong alas nangis. Safa karo Hasna. Email, Via Francisca, dan juga Naila Anissa Putri. Nek cerita mesti nangis. Rizka, Karel, Rizka, Karel, Rizka, Karel, Farah, Salza. Sejauh mata memandang ya. Yang rajin itu aku mau memberi apresiasi buat Ria. Mawar, tuh rajin. Mawar, Yulda, Jihan, rajin. Yang rajin itu Yuda. Anggota terrajin Farah, Salza, Farah, Salza. Kalau buat anggota terrajin itu aku rasa semuanya rajin. Anggota terrajin Novi. Itu Jihan. Anggota terrajin kayaknya Excel. Lebih ke nggak mau ribet, mau sat gitu. Padi. Wow, look. Sudah shred. Banyak yang
yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah berjalan kaki menjemput maghribnya. Iya, kali ini tuh video apa yang kuale kan iki lo sentering kok juga. Hari ini tuh hari dimana kita mau penentuan adik-adik. Ini videonya bakal di sekarang bukannya besok bukannya Sabtu oke. Jadi ulang ya ampun. Jadi untuk adik-adik yang bakal melanjutkan periode Himadikma yang ketiga, semangat ya. Iya, kita kan kedua. Besok kan ketiga, dia kan di KAK. Oke, semangat ya. Sampai jumpa dan mohon maaf untuk Mbak Masnya, tingkah lakunya dimaafkan ya. Jadi semangat dan sampai jumpa di lain kali ya. Tetap semangat. Nah, ini adalah mbak-mbak yang mau memilih kalian. Nah, ini tuh pusing memilih kalian, Dek. Berarti kalian adalah orang-orang yang terpilih ya. Sampai jumpa di Himadikma 3. Semangat. Sampai jumpa di Mungkin yang pertama buat aku sendiri ya, rapat. Otomatis besok aku sudah nggak ada rapat-rapat lagi. Yang setiap hari notabene rapat online lah. Ketika di jalan ada panggilan rapat dan lain-lain. Mungkin per depan sudah tidak ada kata rapat kalau nggak ada panggilan yang urgent. Terus nggak bisa kumpul-kumpul lagi karena kita angkatan 23 mau PLP yang otomatis di luar kota semua, yang pisah semua, yang dimana kita nggak dapat berkumpul kalau nggak janjian. Itu sih yang dikangenin. Pastinya akan sangat kangen dengan kebersamaannya, kekeluargaannya, terus kekocakannya teman-teman, kangen main-main di SO, kangen berprokja, dan pastinya akan sangat kangen dengan adik-adik angkatan 24 yang lucu-lucu itu, kangen dengan teman-teman angkatan 23 yang sudah menemani berproses dari periode 1 sampai periode 2 yang sebentar lagi akan PLP, dan kangen dengan semua yang ada di Himadikma. Kalau udah nggak di Himadikma lagi, aku pasti bakalan kangen sama orang-orangnya, karena aku nggak tahu bisa ketemu kalian dengan alasan apa lagi kalau bukan karena Himadikma. Mungkin kita masih akan ketemu, tapi nggak akan sesering pas di Himadikma. Aku bakalan kangen momen-momen kita bareng, kerja sama bareng, terus rapat sampai malam, ngerjain semuanya bareng-bareng, capek bareng. Aku pasti bakal kangen sama semua momen-momen itu. Yang pasti pulang malam habis bercanda-bercanda di Yang dikangenin pastinya ya capeknya, sibuknya, berprojanya, dan berkeluh kesahnya, dan juga berinteraksi dengan orang-orangnya. Hal yang mungkin aku kangenin kalau misalnya udah nggak di Himadikma itu mungkin ketemu teman-temannya sih, karena kalau misalnya di Himadikma kan mungkin kalau pas prokja itu kan kita bisa ketemu sama teman-teman, sama adik-adik. Nah tapi kalau misalnya udah nggak prokja mungkin kita udah jarang ketemu gitu. Persamaannya, waktu ngumpul-ngumpulnya, biasanya kan kita bercerita-cerita gitu, kemudian nggak bisa pulang malam lagi karena kan biasanya kita pulang malam kalau besoknya ada prokja gitu. Kadang aja waktu nggak ada prokja kita pulang malam, apalagi ada prokja gitu. Terus ini mungkin
malam-malam biasanya kan makan sebelah di depan SO, itu sepertinya tidak akan terulang lagi. Ya kebersamaannya kayak rapat, serapat-rapatnya sampai mampus, terus main kartu, main PS, candaan receh, aslinya orang-orang. Pastinya ketika nantinya udah nggak bisa kumpul bareng teman-teman lagi, udah nggak bisa tidur-tiduran di SO, terus nggak bisa malam hari sendirian di depan SO buat nyari TV. Apa ya? Enggak lah. Buat yang bikin pertanyaan, minta tolong ya. Ini pertanyaan yang seharusnya nggak ada. Ngapain nyesel? Ya enggak lah pasti. Karena seru Hima itu. Buat angkatan 2025 yang mau ikut Hima, langsung aja join, nggak usah mikir-mikir. Aku nggak nyesal masuk Himadikma. Aku seneng bisa menjadi salah satu bagian dari Himadikma. Enggak kok, alhamdulillah. Gak pernah nyesal masuk di Himadikma, apalagi selama 2 periode ini. Oke, tentunya tidak nyesel sama sekali ya masuk di Himadikma ini. Bahkan rasa senang dan bangga bisa menjadi bagian darinya. Tidak menyesal. Nah, selamat. Kalian harus terus semangat lagi dan bawa Himadikma jadi lebih baik ya. Semangat ya untuk menjalani 1 periode ke depan ini. Kalau bisa evaluasi dari Himadikma kemarin kalian perbaiki bersama-sama dengan teman-teman semua yang ada di sini semua. Selamat dan semangat untuk kedepannya. Semoga kalian tetap bisa jadiin Himadikma itu tempat pulang buat anggota-anggotanya. Semangat! Untuk Bagus dan Ratin ya semangat, semoga semuanya nanti berjalan dengan lancar, sukses, dan kendala yang bakal terjadi di Himadikma 3 nanti bakal terselesaikan dengan baik. Kabinet Akan Mendengar Suara berlayar bersama, mungkin bisa penuh makna. Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di tempat lain, pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Untuk KTM selanjutnya diraketkan lagi kebersamaannya dan diluangkan waktunya untuk jalan-jalan. Untuk Divro, Karel, Rizka, Farah, dan juga Salza, ya nanti kalian selamat juga. Jadi mbak-mbak tolong dijaga adik-adiknya dan dijaga ya marwah dan kelakuan kalian di depan adik-adik. Terus untuk Salza terutama nanti jangan sampai asing ya dengan Karel, Rizka, dan juga Farah. Tetap komunikasi dengan baik dan aku harap nanti ada agenda yang collab. Oke, aku tunggu. Buat adik-adikku yang di PSDM tetap semangat, jaga komunikasi kalian, terus perbaiki dan evaluasi kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan di tahun lalu supaya kalian bisa terus berkembang di PSDM. Pertama buat Zahra, terima kasih sudah berpartner denganku mengurus
segala administrasi yang banyak itu. Aku juga mau minta maaf jika selama 1 periode kemarin aku ada salah kata, salah perbuatan. Semoga yang baik dari aku bisa ditiru, yang kurang dari aku bisa terus diperbaiki. Teruntuk adik-adik di divisi Humas angkatan 24, semangat ya menjalani matek dan juga KO-nya. Ditunggu proker barunya juga, katanya ada proker baru. Terus nanti adiknya juga diajak rapat kayak kalian ya, semangat. Buat divisi senior minimal notis minggu sekali ya. Pesan buat adik aku Hasna yang bentar lagi jadi bendera 1, aku mau kasih applause dulu. Kamu tuh keren, kamu tuh hebat, kamu tuh gacor. Jadi jangan sering-sering menangis, jangan menyerah, dan tanya aja kalau memang belum tahu. Jangan takut buat tanya. Terpenting sih, nggak penting-penting amat sih, tapi penting jaga komunikasi dan hubungan sama sebelah. Ini sih Kak. Buat adik-adik Adham, ojo gelek tukaran apa meneng Jihan sama Haki, kurang-kurangi tukaran nih, gojol-gojolkan nih, oke? Aku minta tolong jaga nama baik Himadikma 3, jaga solidaritas, jaga teman-temannya juga ya, jangan sampai dari teman-temannya banyak pertikaian atau hal apapun. Aku minta tolong dijaga benar-benar nama baik Himadikma ini. Semoga Himadikma ini tetap berjaya terus. Oke, aku titip ya. Tetap semangat, jaga kekompakannya, jaga kekeluargaannya gitu ya, intinya semangat terus. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kalian bisa membawa Himadikma 3 ini menjadi lebih baik, lebih mantap, lebih jos, lebih jago, lebih oke, lebih sukses. Nanti jangan lupa tetap kekeluargaannya dijaga, tetap semangat dan dijaga kok. Semoga nanti adik-adik bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih sabar lagi ngadepin adik-adik kalian angkatan 25. Semoga Prokja dan semua kegiatan kalian dilancarkan, nantinya bisa sesuai dengan apa yang kalian harapkan, dan semangat terus. Semoga kalian bisa membawa Himadikma 3 ke depannya jauh lebih baik lagi, dan semoga kalian juga bisa melewati proses semester 4, semester 5 bersamaan dengan proses berprokja di Himadikma 3. Tolong tetap jaga kerukunan, tolong saling merangkul satu sama lain, tolong tetap jaga kekeluargaan Himadikma, tetap pertahankan hal-hal yang baik selama kalian menjalani Himadikma. Kalian harus selalu rukun dan harus terbuka satu sama lain. Selamat belajar, selamat berproses bersama di Himadikma 3 ini. Semoga selalu diberi kelancaran, kemudahan, dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan juga membawa Himadikma menjadi lebih baik. Sering-sering kumpul, nah SO, ojo Aldo terus nek gak bagus, sing tak temoni biasanya. Yang lain, oke? Jangan lupa sering-sering main ke SO biar tambah raket. Terus jangan lelah untuk berproses, karena proses itu nggak ada yang enak. Proses itu pasti melelahkan. Sambat boleh ya. Semangat untuk Himadikma 3. Untuk angkatan 24, adik-adik yang bentar lagi punya adik, selamat ya, kalian sudah menamatkan 1 periode pertama di Himadikma. Pesanku untuk selanjutnya, terus jaga kekompakan, saling bantu juga nanti kalau ada yang kesusahan, terus
saling bertukar cerita juga ya satu sama lain. Nanti kalau kalian sudah punya adik, jangan lupa dikenalkan ke kami. Terus sering-sering main KSO, sering-sering keluar bareng, nanti diajak juga ya adiknya. Terus di periode depan udah nggak ada lagi tambahan dari Mbak Anin di setiap akhir rapat. Jadi anggap aja ini sebagai tambahan terakhir dari aku. Terus berproses bareng-bareng ya adik-adik. Kerikil-kerikil kecil itu pasti ada, tapi kalau kalian melewatinya dengan bersama-sama, pasti kerikil-kerikil itu juga akan tersingkirkan. Semangat ya yang sudah mau menjadi kakak. Jago. Justice. Asyik. Gacor. Himadik Jos. Gacor. Screenshot. 2. Rumah. 2 kata. Oke. Justice. Malah nawar aja. Like baper masuk Indonesia. Jos. Rumah.